sekian lama. Pada girang-girang banget. Aku menunggu. Suara Marawisnya mana? Untuk kedatanganmu. Kayak tukang kamu yang kayak tukang monyet. Tukang monyet. Bukankah aku telah kita jumpa datang kedatangan sambutlah kedatanganku. Terkesima diriku memandang pesonamu. Salah nunjuk, nenek-nenek bertunjuk. Berdebar hati berdebar. Nyanyi mulu Ustaz nih. Sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Allah sallallahu. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta Allah Allah anta nurun fawqa anta yasiru anta misbahus sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Fatimah makan sekutang. Kurang kompak cakepnya aja. Si Fatimah makan sekutang, belinya di Pabuaran. Coba teman-teman. Yang ceramah emang ganteng mirip Aldebaran. Surakin nenek-nenek gitu. Si Fatimah makan tebu. Orang kompak si Fatimah makan tebu. Yang metikin Bang Udin. Ini jamaah ibu-ibu cantik-cantik mirip ya si Andin. Dan nenek girang banget. Pak Ustadz matanya kotok kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa sa'i di Safa Marwah. Amin. Bisa ziarah ke makam Rasulullah. Pulang-pulang bisa beli tanah. Amin. Punya rumah juga mewah. Amin. Punya mobil juga mewah. Amin. Yang belum nikah bisa nikah. Amin.
Yang udah nikah bisa nambah. Amin, kabul dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sirri fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, absen dulu soalnya udah ditulis nih Bu. Bil khusus guru kita Al-Mukarram Ustazah Wiwi, Ustazah Tuti, Ustazah Mutia Dewi, Ustazah Tati, Ustazah Rofiqoh, Ustazah Ida. Betul ya? Betul ya? Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan hajatnya, selalu diberikan kesabaran untuk membimbing jamaahnya, dan segala apapun niat baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa aparatur pemerintah, Bapak RW 022, banyak amat. Bapak Anwar, kita doakan beliau RW baru, mudah-mudahan bisa selalu berjuang dan selalu diberikan kesabaran dalam mengurusi masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu semangat, sehat selalu, panjang umur. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa Bapak RT 01 Bapak Gunawan, Bapak RT 03 Bapak Saiful Bahri, dan tak lupa Bapak AA Taufikur Rahmat SE, ada AA-nya ya. Beliau selaku Wakil Tanfiziyah DPC PKB Kota Depok, yang insya Allah besok mau berjuang Bu. Kita doakan mudah-mudahan cita-cita beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong-ngomong ada foto gua di situ ya. Sampingnya ustazah lagi. Ini kadang-kadang kalau kita ceramah, saya ceramah kemana-mana, foto ada di banner. Tapi giliran udah selesai acara, maaf Bu, saya lewat daerah Pabuaran, ngelihat empang ada foto saya. Suwe bener. Ternyata foto saya, banner saya buat nutupin jamban. Bagus. Sian bener ya. Makanya besok kalau dicopot tolong dijaga. Apalagi di situ ada foto guru kita. Jangan sampai sembarangan. Takutnya kagak ada karpet, main duduk-dudukin baik. Lah ustazah ngendus, bau amat pantat lo begitu. Makanya disimpan baik-baik, apalagi ada foto Habib. Karena kenapa? Beliau-beliau ini orang yang berilmu. Ya Bu, ya Bu. Kalau bisa besok mah taruh dah tuh bungkus yang rapih pakai kertas kado, masukin lemari, simpan 40 hari. Jadi duit lah agak. Lanjut Bu. Ngomong-ngomong sampai jam berapa itu? Jam 5. Ini kira-kira di Majelis Taklim Khairun Nisa berapa kiai yang udah mati di situ? Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara masalah bulan Sya'ban, tradisi amaliyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ibu kenal saya, kenal saya dulu, kenal? Iya, mau baru ngeliat. Nama saya Ki Kelana.
Itu nama julukan. Ki celana punya singkatan. Aki-aki jarang pakai celana. Saya keponakannya Pak Babai. Jadi Pak Babai mah mamang. Mungkin kalau beliau jadi anggota dewan, pas saya lihat ternyata penceramanya pas ngeliat mukanya muka mamang saya. Kira-kira gantengan mamang, gantengan saya. Itu kurang ajar. Saya bilang sama mamang saya, besok-besok mam kalau jadi dewan aja. Jangan ceramah. Emang apa? Ngurangin saya. Kita doain mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi datang kemari merasa bangga dalam rangka acara tawakufan. Artinya tawakufan itu ditutup sementara. Makanya saya lihat, Masya Allah, kalau ibu-ibu mak ngaji getol-getol bener. Betul apa betul? Jam segini, jam 2 masih ngaji. Lah kalau laki-laki jam segini mah capek bu. Mendingan gua mancing. Ini hebatnya ibu-ibu. Bahkan marawisnya, Masya Allah, di marawisnya tepuk tangan bu. Ini luar biasa. Ini tim marawis apa namanya? Marifah. Alfa. Al-Makrifah. Ganteng-ganteng budek Ustaz. Ini Masya Allah tuh, jangan salah. Belajar beginian Pak susah. Itu kalau main kopak itu, kalau nggak tangan pada kapal, lepak begitu. Artinya apa? Suami jangan macam-macam sama istri. Lah habis Pak, gua berbunyi. Bunyi dah tuh, tek duduk semuanya bunyi. Ciputat celeduk, ciputat celeduk, ciputat celeduk, ciputat celeduk. Iya mulai dah tuh, duduk renek, ciputat celeduk, ciputat celeduk, ciputat celeduk, ciputat celeduk begitu. Marawis hadroh menghadirkan siapa yang dihadirkan? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara bulan Sya'ban, jangan salah. Bulan Sya'ban kita ngaji dulu ya. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau mau sampai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan, Rasul udah ngajarin doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna wa asil maqam. Coba lagi. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Oh di sini mah lagamnya beda ya. Nah, kalau saya pakai lagam itu. Yang namanya ngaji kan kalau pakai lagam enak ya bu ya. Betul apa betul? Jadi imam pakai lagam enak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau namanya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ini sama dia bersamain. Benar semua teman-teman. Oh kalau dia paling bermadu biar kalau kali. Amin. Siap gerak. Ajan pakai lagam boleh. Makanya diperintahkan supaya apa dilagamin. Makanya di situ ada qori'ah pakai lagam, semuanya pakai lagam. Ajan pun pakai lagam, cuman lagamnya yang bener.
Jangan sampai lagam dangdut dipakai buat ajan. Hayal sholat, hayal falah, hayal sholat, hayal falah. Enggak boleh. Lanjut Bu, lanjut Bu. Makanya saya paling seneng sama umi-umi apa? Rajin ngajinya, gak usah kaget. Rata-rata ibu-ibu umurnya panjang. Oh, ibu-ibu tuh habis proyeknya dengan ibu tuh. Jangan macam-macam ibu-ibu. Kadang-kadang kalau udah ngomong, ngelocos baik gak ada koma. Ngajinya saking rajinnya luar biasa. Tapi ingat, minta izin dulu sama suami. Jangan sampai minta duit sama suami. Suami di rumah mau pergi ngaji, saya mau ngaji di sono di Majelis Taklim Khairun Nisa. Nanti kalau udah mendung di murah lu angkatin. Alhamdulillah bini saya mah sama. Ya sama. Di sini baik kita mah kelihatan kiai, ya di rumah mah bujuk. Makanya kenapa dikatakan ya Allah bulan Rajab bulan yang sangat luar biasa. Barokahkan ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Ar-Rajabu Syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Jelas Allah katakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Pak, ini pinter-pinter ngaji, Masya Allah. Coba bapak-bapak. Kemarin saya tes Bu, innahu huwa samiul alim, ada samiul basir. Makanya kalau kita bicara bulan Rajab, bulannya Allah. Kenapa bulan Allah? Karena jelas Allah tunjukkan kekuasaannya, yaitu ada peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Makanya kalau kita bicara Isra wal Mi'raj nggak bisa pakai dalil akli, bisanya pakai iman. Dalil nakli, Quran 30 juz, ini Masya Allah baru salah satu surat yang diawali kalimat Subhan. Maha suci Allah. Saking sucinya Allah, Rasul diisrakan. Sebelum diisrakan, Rasul dibedah, dibelek dadanya Bu, dicuci. Men dicucinya nggak pakai deterjen sama motor, agak dicucinya pakai air zam-zam. Sekarang saya mau tanya, mana mungkin sekelas Rasulullah hatinya masih dicuci? Padahal Rasul udah pasti suci. Kenapa itu? Masih hidup agak sih? Artinya apa? Mau menghadap Allah mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ maksudnya apa? Bahwasannya itu adalah perintah untuk mendapatkan mandat, yaitu hadiah yang namanya sholat. Makanya sholat bukan sekedar suci secara zahir saja, tapi bagaimana hati kita juga suci. Kadang-kadang kita banyakin melakukan kebaikan, sholat mas sholat, masih maksiat. Ngaji mah ngaji, masih dosa. Bisa Bu, bisa. Ada yang ngomong belakang, Nono, bangga. Siapa? Nono. Iya siapa? Si Nono. Emang apa si Nono? Itu pakai gelang mererot bisa. Lu tahu gak? Lu tahu gak? Dari tadi jalannya begini-begini. Mejeng gelang.
Iya, gue liatin itu dari tadi baru nyampe udah begini baik, salaman aja begini. Emang lu kagak tahu, emang nggak boleh ngutang gitu kan? Kalau bisa tahu, artinya cerita sama gua. Dosa nggak bu? Dosa nggak bu? Dosa. Jangankan ngomongin emas, ngomongin seragam aja dosa. No majus ono seragamnya begitu amat ya? Iya. Gua mah tahu banget beli Tanah Abang dulu. Emang nggak perlu tahu, gua tahu tokonya. Let's coba itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mah rata-rata seragamnya bagus-bagus. Punya, ini ngomong-ngomong udah pada lunas apa belum? Oh iya. Dikira belum lunas. Oke, iya. Iya, biasanya kan kalau bawa ibu-ibu mah resepnya ngutang. Ngutang. Udah ngutang aja dipakai, ngutang. Loh, Masya Allah, duit konser dulu. Lanjut. Jajan ya? Jajan asar. Udah, ajan? Ya, Ki. Lagi ajan. Tunggu ajan dulu ya, Bu. Iya. Kita ngaji kagak boleh ajan terus baik. Tunggu ajan dulu. Ya. Air putih lagi. Bening bener nih, Bu. Ini ya, ikan cupang gua hidup ini, Mas. Lanjut Bu, langsung tarik gigi 4, gak pakai lama. Dan habis ini saya ada lagi acara Bu, mohon doa biar sehat selalu ya. Makanya bulan Sya'ban mah Ustadz Ustazah berkah-berkah alham. Saya senang banget Ustazah dikasih souvenir. Udah cakep bener ya. Saya juga kemarin dapat souvenir Bu. Cuman isinya kolor bola. Jadi kalau kita bicara bulan Rajab, mengajarkan kita perintah untuk sholat. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangga kita. Orang beriman kudu menghadap Allah. Dari situ dilihat Allah memerintahkan Rasulullah bertemu, dikasih perintah yang namanya sholat. Asalnya diperintahkan 50 waktu. Bayangkan Bu, 50 waktu. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Apa kata Allah? Walaupun itu 5 waktu, tapi bagiku 50 waktu. Ibu sholat 1 rakaat itu sama halnya 10 waktu. Masya. Makanya luar biasa Rasulullah. Saking luar biasanya kalau kita lihat, Rasul memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Kenapa Rasul dijadikan manusia? Karena yang dicontohkan adalah manusia, dan kita bisa harus mengikuti yang dicontohkan, yaitu manusia. Sehingga Rasul dijadikan manusia. Bu. Makanya ada doa Rasul yang gak langsung diijabah sama Allah. Ada. Bukan berarti Allah gak mau ngijabah, tapi Allah ngelihat dulu kapan mau diijabahnya, kapan terjadi ketika perpindahan kiblat. Kiblat kita dulu di Masjidil Aqsa, pindah ke Masjidil Haram. Rasul minta sama Allah bulan 3 hari sambil nangis. Turun tuh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tarda. Kalau kita lihat di situ ayat yang menjelaskan tentang ketika Rasul minta pindah kiblat. Dulu kiblat kita Masjidil Aqsa. Di mana, Bu? Hah? Jonggol. Ini gara-gara ngajinya di mana ini? Ini lama-lama kalau begini Ustadz yang bego ini mah. Pindah ke Masjidil Haram. Awali wajhaka satral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Itu enggak langsung diijabah. Kenapa kalau diijabah? Kalau diijabah kondisi umat Islam lagi dikit.
Andaikan disuruh berpaling hari itu juga hancur semua. Makanya di situ tantangan. Dan itu terjadi tepat pada bulan Sya'ban. Makanya Rasul mengatakan Asy-Sya'banu syahri, bulan Sya'ban bulanku. Kenapa ya Rasulullah bulanmu? Karena Rasul paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Bahkan Rasul bilang bahwasanya di bulan Sya'ban bulanku, karena sesungguhnya terjadinya pindahnya kiblat tepat pada bulan Sya'ban, yaitu ketika nisfu Sya'ban. Makanya orang-orang kita nyuruh tuh guru-guru, yo semua jamaah datang ke sono majelis, ada yang datang ke musola, baca datu Yasin 3 kali. Yasin pertama diniatkan biar sehat walafiat, panjang umur. Yasin kedua diniatkan biar dimudahkan rezeki. Yasin yang ketiga minta supaya mati husnul khotimah. Dibawa datu air, ada yang bawa aqua, ada yang bawa botol, ada yang bawa galon, ada yang bawa toren, mau berendam, dibacain Yasin. Kenapa air? Karena air yang dibacakan, air yang dibacakan Quran atau sholawat pasti menjadi obat. Dan mana bukti sejarahnya? Ada di zamannya Nabi Ismail. Ketika mengetukkan kakinya, keluar yang namanya Zam-Zam, artinya kumpul, keluar tuh airnya. Bu, apa? Iya, Zam-Zam. Keluar dah tuh. Kita minum dah tuh. Udah ada. Makanya air itu adalah jokhirnya dari cahaya. Kalau kita lihat dari mana buktinya? Cahaya itu orang sholat pasti yang dia dapat ketenangan, betul nggak? Orang wudhu pasti tenang. Dari mana buktinya? Kalau ibu cuci muka biasa sama wudhu pasti beda. Benar apa benar? Kita cuci muka nih sama wudhu pasti lain tuh. Kenapa? Orang kalau udah habis wudhu mukanya cerah. Benar apa benar? Wah, jangan sampai agak kena wudhu. Makanya daimul wudhu. Nanti dibangkitkan wajahnya bersinar di hari kiamat. Melihat ibu-ibu semuanya, wow, silau. Wajahnya silau, men. Ada yang ke lampu pilih, ada yang lampu 5 watt. Dah. Ketika udah diwudukan, makanya diajarkan ke doanya Allahumma bayyid fi wajhi yaumatan yadu wujuh wa taswadu wujuh. Itu doa, itu enggak sembarangan doa. Ya Allah, jadikan wajahku putih, jangan kau jadikan hitam. Nah, kenapa? Karena nanti banyak orang kafir yang bangkit mukanya hitam. Kan kita pengen muka kita berseri, betul betul. Makanya nanti orang-orang penghuni surga kagak ada nenek-nenek. Nek, nggak ada. Iya, nggak ada. Karena di sana rata-rata cantik. Nggak bener, Ustaz, bener. Kalau nggak percaya mati we dulu. Jadi kalau kita bicara masalah itu bulan Sya'ban, bulan luar biasa. Ngadain nisfu Sya'ban itu tradisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita jaga. Makanya kata Rasulullah jelas, inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil aqdar. Nanti umatku akan terpecah belah. Nasrani 71, Yahudi 72, umatku 73 golongan. Kalau kau melihat sebuah perbedaan, maka ambillah yang mayoritas. Siapa itu? Ikuti sunnahku. Andaikan Rasul nggak ada, ikuti sahabat. Sahabat nggak ada, ikutin tabi'in. Tabi'in nggak ada, ikutin para wali. Wali nggak ada, ikutin para ulama. Ulama nggak ada, ikutin para ustadz, ustazah yang ada di kampung. Emang siapa lagi kalau bukan karena ustazah kita bisa begini? Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya kudu sayang sama ustaz, sama ustazah. Jangan sampai sama ustaz, ustazah gedeg gue ngeliatnya. Ini ya,
Jelas yang ngajarin kita. Man ana kaifa ma hubbukum kaifa ma man ana kaifa ma hubbukum kaifa ma siapaku ini, aku bukan siapa-siapa. Nanti ibu pulang dari sini praktekin di rumah. Siapaku ini, aku bukan siapa-siapa. Lakinya ngomong, bini gua bego. Apa pulang ngaji sawah? Bu, makanya Islam kudu kompak. Kenapa? Kalau nggak kompak repot. Kun kal yadin, wala takun kal udunin. Jadilah kamu bagaikan kedua tangan, tapi jangan bagaikan kuping. Kenapa? Kalau tangan kompak, yang kanan gatel, kiri nggak pakai disuruh garuk. Saya belum pernah ngeliat tuh ada orang lagi gatel, yang kiri suruh garukin. Lu ngapa kagak mau garukin? Gimana sih lu? Pasti otomatis ya. Yang kiri garuk kanan, dua-duanya gatel, main garuk kan? Gebrek. Betul apa betul? Betul apa betul? Oh, saking enaknya nih dikasih hadiah yang kiri jam tangan. Kenapa? Karena yang kiri bagian pembuangan, beda sama yang kanan. Salaman pakai tangan, megang duit tangan, mau nulis tangan, mau minum tangan, mau makan tangan. Coba tangan kiri, bagian pembuangan. Benar apa benar? Makanya beda tuh antara cebok laki sama perempuan, beda. Kita buang air aja, maaf nih Bu ya, bukan jorok. Kita buang aja, buang goit di kamar mandi udah bisa jadi ibadah. Kalau cara masuk kita pakai kaki kiri, baca doa, udah ibadah. Itu jangan salah Bu, masuk kiri begini, ini memprotek. Kalau secara dunia medis, memprotek ke paru. Sehingga bakteri-bakteri najis yang ada di kamar mandi udah terprotek di paru. Baru kanan nyambung ke jantung. Makanya gak usah aneh kalau ada orang di kamar mandi tahu gak dipraktek. Makanya apa yang udah diajarin Ustazah praktek. Kaki kiri dulu tuh, masuk datu. Caranya niat, nawaitu istinja'a minal bauli wal ghaidi fardhonillahi ta'ala. Saya niat buang hajat kecil maupun hajat besar, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Niat datu. Tapi sayang kalau di kamar mandi jangan teriak-teriak. Nawaitu istinja'a minal bauli wal ghaidi fardhonillahi ta'ala. Gak boleh. Tapi kalau sir dalam hati, boleh. Siti Aisyah pernah bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, kalau andaikan aku di kamar mandi ngapain? Jangan lupa kau baca doa, banyak zikir. Tapi secara sir, mulut bisa ngomong. Ibu bisa aja ngomong sama saya, ngeliatin saya begini, Ustaz, udah kawin aku belum ya? Gitu kan? Tapi saya nggak tahu hati ibu, betul apa betul? Kadang-kadang ucapan sama hati beda. Mulut boleh diam, tapi hati bisa ngomong. Boleh nggak?
Boleh. Tinggal nambah begini aja. Dalam hati. Selesai. Dapat pahala nggak? Dapat. Mulai datuk bersihin. Kan kalau perempuan mah ya, saya pernah dengar nih perempuan kalau cebok, ceboknya ditabuk. Blok-blok. Kok Pak Ustadz tahu? Saya pernah dengerin bini saya kalau cebok begitu. Pantasnya pada biru. Ada doanya, Allahumma takhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Jangan sampai di kamar mandi jadi penyanyi kagak, nyanyi mulu. Coba kau lihat siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia. Itu gayung kan gini-gini. Ada yang gitu. Mana orangnya? Kamu nyanyi lagi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Artis kamar mandi. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda genit. Jangan dulu, janganlah. Hafal banget saja muridnya. Masya Allah. Sampai mana tadi Bu ya? Jangan diganggu. Bu, maka dalam rangka penutupan seperti ini, selama ngaji apa yang udah Ibu dapat? Karena kita pengen ngaji kita, ilmu kita menjadi asrar bagi kita. Terutama apa? Hati. Makanya kalau kita lihat, jadilah kamu bagaikan tangan tapi jangan jadi kuping. Kalau kuping kagak kompak. Coba dah. Kiri budek, kanan bodo amat. Kanan budek, kiri bodo amat. Dua-duanya budek ya, iya garis dah tuh. Benar apa benar? Tapi kalau kompak, Masya Allah, kalbunyani yasuddu ba'dahu ba'da, bagaikan satu bangunan yang saling melengkapi. Ini rumah kokoh karena kompak. Ada pondasi, ada tembok, ada atasnya, semuanya kompak. Yang pondasi ngomong, biarin gua di bawah, nggak apa-apa, berat mah berat. Tembok ngomong, gua di atas ya, iya. Ngomong lagi yang atas plafon, nggak apa-apa. Yang enak atas genteng. Kata yang bawah garis lu panasan, hujan-hujanan. Tapi nggak ngeluh. Maka apa? Perlu kompak. Ngaji ya ngaji. Kompak perlu. Kan ini maaf Bu. Zaman sekarang ini ngeri, banyak orang yang gampang mengkafir-kafirkan seakan-akan surga punya bapak moyangnya. Oh, nisfu Syaban nggak ada dalilnya. Sesat. Neraka. Emang surga punya orang. Benar apa benar? Akhirnya timbul apa? Merasa paling benar. Betul apa betul? Dulu ada kisahnya sahabat Bu. Ada sahabat lagi sholat. Orang Baduy, suku Baduy itu kan pedalaman. Kalau mau ke masjid itu, wah Bu, jauhnya luar biasa. Kagak bisa naik Gojek, gak bisa naik Grab, emang belum ada. Pas nyampe sholat, setelah sholat dia ngomong tuh yang tadi, itu orang sholatnya begitu ya, bukan pakai doa langsung aja pulang. Datang cerita sama Umar, ya Umar, Amirul Mukminin, itu ada orang Baduy ikut sholatnya begitu. Apa kata Sayyidina Umar? Maka sholat orang Baduy itu yang diterima dibandingkan kamu. Kenapa? Karena ibadahmu melalui kesombongan. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulul jahannama dakhirin. Orang yang sombong dalam beribadah bukan surga yang dia dapat, melainkan neraka dakhil,
neraka yang paling dalam. Naudzubillah. Menjalik. Naudzubillah. Makanya kita nggak bisa menilai orang, yang lebih tahu Allah. Betul apa betul? Maka disinilah penting kita ayo jaga kekompakan, jangan saling sikut. Betul apa betul? Enak kan kalau kompak, Bu? Betul apa betul? Ibu mah saya yakin pada kompak, jangankan ngaji, beli sayuran aja kompak. Sayuran, oh iya dong, wah rame tuh, sampai tukang sayur yang urut sama ibu-ibu. Enak kalau kompak, semua jadi mudah. Betul apa betul? Nih kompak, cari kompak, tunjuk sampai kelingking, enak tuh. Kalau begini kan enak, makan juga enak. Betul apa betul? Mau megang juga enak. Betul apa betul? Tuh gampar orang enak. Jangan, perlu kekompakan. Maka dari sinilah perlu kita lakukan apa? Bagaimana caranya supaya membina kekompakan, membina hati kita menjadi suci. Apalagi besok mau bulan roh. Makanya kata Rasul, ketika Rasulullah lagi khutbah melewati 3 tangga, Rasul mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kau aminkan 3 kali? Yang pertama, celakalah bagi orang yang bertemu bulan Ramadan sampai setelahnya namun tidak diampuni dosanya. Ya Allah, ngeri Bu. Makanya bulan Ramadan besok, bulan ini, yuk sama-sama kita benerin diri kita, saling maaf. Karena kenapa? Kita pasti banyak salah. Saya yang ngomong belum tentu bener. Benar? Belum tentu bener. Kita nggak bisa. Karena yang menilai baiknya kita adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap nih pengajian luar biasa. Ya, ini terus nih ada generasi nih kan cakep. Benar apa benar? Iya, maaf Bu, di kampung saya maaf kebanyakan yang nampil aki-aki, gulung karpet aki-aki, nguras kolam aki-aki, nabu bedung aki-aki, yang ajan aki-aki, yang komat aki-aki, jadi imam, yang doa, yang mati. Repot. Ya. Makanya kita jelas kenapa ibu punya anak ibu diajari boleh jadi imam, boleh. Kenapa? Kalau anak ibu belum balik jadi imam, boleh. Yang penting ibu niatnya jangan jadi makmum. Biarin dia belajar. Maju. Oh, Akbar. Mau bisa nyampe apa juga biarin aja. Tapi ibu niatnya sebagai makmum. Tujuannya apa? Alimu auladakum fa innakum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anakmu karena sesungguhnya mereka itu akan menjadi penerus di masa yang akan datang. Betul apa betul? Betul apa betul? Anak maju kan enak. Benar apa benar? Enak kalau rumah enak, bapak bisa ngaji, istri bisa ngaji, anak bisa ngaji, cakep. Betul apa betul? Suami ngimamin, ngikut semuanya, baca doa walat dolid, semua selesai, baca surat selesai, dia baca surat Al-Kafirun eder. Bagi wala anak wala antum, wala anak wala antum, wala anak wala antum. Mertuanya ngomong lakum mantu, lakum dinukum wala dolid. Maka mau bulan Ramadan, yang pertama kita saling bermaaf. Kemudian yang kedua, mau bulan Ramadan, sahabat bertanya, amin ya Allah apa? Suruh banyak minta maaf sama orang tuh. Makanya ada tradisi nyekar, jarok kubur, ruahan. Yang belum ruahan datang ke kuburan. Jangan sampai kuburan yang jauh-jauh kita belain. Bila jarok balik belain. Jarok apaan itu? Bila orang tua dilangkahin. Naudzubillah. Kenapa? Karena orang tua keramat, apalagi ibu, apalagi ya Rasulullah, siapa yang perlu kau hormati? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu 3, bapak 1.
bapaknya 1, ibunya 3. Yang terakhir, apa kata Rasul? Ketika nanti di akhir, lalu Rasulullah mengucapkan amin di tangga ketiganya. Apa ya Rasul? Dikatakan syaki'a abdun dzukirta falam yusolli alaika. Ketika disebut namamu ya Rasulullah Muhammad, dia nggak mau bersolawat. Ternyata solawat itu luar biasa, Bu. Makanya saking luar biasanya Allah jadikan rukun sholat. Rukun sholat adanya di solawat, adanya di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina kama sholaita ala sayyidina. Itu wudu. Ibu 4 rakaat namanya solawat, kagak sah sholatnya. Karena solawat di situ menjadi rukun sholat. Maka orang yang bersolawat, insya Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dijadikan kata Rasul, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusolliya alayya, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'an du'a." Andaikan seorang beriman kepada Allah, dia berdoa kepada Allah tanpa solawat, maka niscaya akan ada hijab penghalang. Maka penghalang itu akan terbuka in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Ketika dia bersolawat, doanya diangkat. Makanya disuruh banyak-banyak baca mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, istiqomah. Jangan sampai tawakufan ditutup, kesorenya bukanya lama, kuncinya hilang. Itu banyak kejadian, Bu. Ya. Nah, saya berharap terus istiqomah. Kata Ustazah tadi, al-istiqomah khairum min alfis sholat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Ibu pernah 1000 sholat? Buru-buru. Tarawih aja ngeliat imam dulu. Betul. Jadi saya berharap majelis taklim semua yang ada di sini harus kompak. Yang muda hampir, karena siapa lagi yang terusin kalau bukan para yang muda? Karena yang ngomong juga masih muda. Orang tua awas loh. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu. Sekalian doa kita baca suratul Fatihah bil khusus buat majelis taklim. Khairul nisa. Guru-gurunya biar sehat selalu, panjang umur, dan taklim yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Ala aghini wa la kulli niyatin salihah bi hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliuna bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya jalil. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil kibriyatil Fatihah. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Da'wakum ya subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil